Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Laus hudul ma ibana di joma nasapuluduai, di dokma tunasida, yai nanainggabe parjolo di rohana, di baima ibana parpudi jalana posoni saluhut donganna." Siapa yang ingin terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Sahabat yang diberkati Tuhan, tentu ada banyak orang ingin menjadi yang terdahulu, ingin menjadi yang terutama, dan ingin menjadi yang paling diprioritaskan. Tetapi dalam hal ini Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang terbesar dari antara para murid-muridnya. Yesus menjawabnya tentu dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Yesus mengatakan bukan soal posisi, bukan soal tempat, tetapi soal apa yang harus dilakukan, yaitu menjadi pelayan. Melayani orang lain adalah kepemimpinan sejati. Yesus menggambarkan kepemimpinan dari suatu perspektif yang baru. Bukannya memanfaatkan orang, kita justru harus melayani mereka. Misi Yesus adalah melayani orang lain dan menyerahkan nyawanya. Pemimpin sejati memiliki hati seorang hamba. Pemimpin yang bersikap seperti hamba, menghargai orang lain dan menyadari bahwa mereka tidak lebih tinggi daripada pekerjaan apapun. Jika kita melihat sesuatu yang perlu dikerjakan, jangan menunggu sampai diminta. Ambillah inisiatif dan lakukan hal itu seperti seorang hamba yang setia. Jangan melihat kehidupan dengan mengharapkan posisi yang tinggi, kehormatan, dan hak istimewa. Sebaliknya, carilah cara-cara untuk menolong orang lain, membantu sesama, melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita menghormati, kita menghargai sesama kita. Bukan dari sisi posisi, bukan dari sisi kedudukan. Menghormati dan menghargai orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kita, itu adalah hal yang biasa dan yang umum dilakukan di dunia ini. Tetapi bagaimana jika kita menghormati, menghargai orang-orang yang bahkan menurut mereka, menurut penilaian sekitar kita, mereka mungkin lebih rendah. Tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Marilah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita memandang sesama kita sebagai orang yang menerima kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan yang ada pada kita pakai untuk melayani sesama kita. Jangan merasa rendah diri ketika kita melayani sesama kita. Jangan merasa kita tidak berharga ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Justru bersukacitalah ketika kita dimampukan, diizinkan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada sesama kita, siapapun itu. Mari lakukan, mari kerjakan dengan sukacita. Melayani sesama adalah bagian kita. Sebagaimana Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Hadirlah melayani, bukan hanya untuk dilayani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apapun posisi kami, keberadaan kami saat ini mungkin lemah, mungkin dalam kekurangan keterbatasan kami, tetapi kami berusaha untuk melakukan sekecil apapun yang bisa kami lakukan untuk menolong orang lain. Melalui kata-kata kami memberi semangat kepada orang lain melalui apapun yang ada pada kami. Jika kami Engkau izinkan masih ada sampai saat ini, biarlah hidup kami ini berguna untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan melalui sesama kami. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.